Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ardiansyah dengan NIM S1S12239. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas struktur data dengan dosen pengampu yaitu Bapak Kadha Masyur Sajjah. Di sini sudah ada materi tentang Introducing to Python Programming, pengantar pemrograman Python untuk tema Data Structure and Algorithm. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada revisiting basic atau mengingat kembali hal-hal yang dasar. Dan ada yang kedua yaitu advance atau lanjutan dari apa yang sudah kita pelajari. Untuk yang hal-hal dasar yang kita sudah pelajari ini sebelumnya kita sudah pernah belajar di pemrograman berorientasi objek. Kebetulan kita menggunakan bahasa pemrograman Python juga. Di situ kita sudah pernah pelajari tentang Python object untuk identifier. Identifier ini adalah semacam tanda pengenal ya, baik itu untuk variabel, fungsi, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya sequence type. Sequence types ini ada list, tuple, set, dan string. Kemudian dictionary class juga masuk dalam sequence. Selanjutnya ada operator for sequence and dictionary. Nah, operator yang digunakan pada sequence dan dictionary. Ada banyak, ada operator logic, ada operator aritmatika, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang berikutnya ada polymorphism function ya. Fungsi polymorphism yang sudah kita pernah juga pelajari sebelumnya, ada juga inheritance dan lain sebagainya. Kemudian ada file read and write. Untuk yang materi lanjutannya di sini ada 4 poin. Ada yang exception handling, kemudian ada iterators dan generator, kemudian ada Python convenience, dan terakhir ada scope and namespace atau cakupannya. Scope. Oke, langsung kita masuk ke Introduction Python. Sebenarnya apa itu Python ya? Python kan kita sudah tahu dan kita sudah gunakan sebelumnya ya di pemrograman berorientasi objek bahwa Python itu adalah bahasa pemrograman yang cenderung dia lebih dekat ke bahasa manusianya. Beda halnya dengan bahasa C ya yang menggunakan compile. Karena dia di-compile karena dia itu lebih ke bahasa mesin, lebih dekat ke bahasa mesinnya dibanding bahasa Python ini yang lebih bahasa manusia lah. Makanya dia dikatakan high readability. Dia lebih mudah untuk tingkat keterbacaannya. Kemudian kenapa kita harus gunakan Python? Nah, di sini ada beberapa alasan. Yang pertama, Python itu works on multiple platform. Artinya dia bekerja pada semua platform. Pada berbagai platform ya. Ada Windows, Linux, macOS, dan lain sebagainya. Kemudian untuk penulisan sintaksnya itu lebih simple. Simple syntax similar to English language. Artinya sintaksnya itu sederhana dan hampir sama dengan bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga ada write program with fewer lines compared to other programming language. Artinya kita yang menuliskan program itu bisa jadi lebih simple ya penulisan programnya dibanding dengan other language. Kayak misalnya apa kemarin itu pakai ya? Bahasa Pascal. Itu lebih cenderung lebih panjang penulisannya. Kalau Python dia lebih sederhana. Kemudian yang terakhir itu runs on interpreter, artinya pemrograman Python ini dia dijalankan menggunakan interpreter. Apa itu interpreter? Interpreter itu ibaratnya kalau dalam bahasa manusia itu adalah penerjemah. Translator sama juga untuk di bahasa komputer itu ada nama interpreter yang akan menerjemahkan. Kemudian ada beberapa info ya, goods yang penting untuk kita tahu bahwa Python versi 3 ini ada beberapa update dibanding dari Python versi 2. Mulai dari ada beberapa IDE ya untuk menjalankan. Ada PyCharm, Jupyter Notebook ya, dan lain sebagainya. Kemudian how and where to write program. Bagaimana dan di mana kita menuliskan program ini. Ada banyak tools dan platform yang bisa kita manfaatkan untuk menggunakan sebagai media untuk menuliskan pemrograman Python ini. Di sini salah satunya adalah Google Colab. Untuk tampilan Google Colab-nya seperti ini. Kita coba bisa akses juga di sini Google Colab. Tinggal ketik saja. Kalau kita sudah pernah login, langsung diarahkan ke notebook yang akan kita buat.
Di sini karena saya sudah pernah membuatnya, jadi saya langsung diarahkan ke notebook. Saya sudah sempat mengerjakan, ada banyak mulai dari klasifikasi penyakit pada kulit jagung, klasifikasi hepatitis. Nah, di sini semua tentunya pakai bahasa Python ya. Prediksi kandungan kolesterol, analisis sentimen, masih banyak lagi. Kurang lebih seperti itu sekedar intermezzo saja. Kita lanjut ke Python Introduction. Nah, di Python Introduction ini kita bisa lihat ada beberapa poin. Yang pertama, Python programming itu adalah pemrograman yang menggunakan interpreter ya. Kita sudah jelaskan tadi. Dia beda dengan bahasa C ya, yang perlu dikompile. Dan tentunya kalau bahasa C cenderung lebih cepat karena dia lebih dekat dengan masa mesin, sehingga mesin lebih cepat untuk mengerti. Kalau Python dia perlu interpreter atau penerjemah sebelum bisa dipahami oleh mesin. Lanjut, di sini ada hashtag yang bisa digunakan untuk komen satu baris atau single line comment. Kemudian untuk yang multi line comment itu kita bisa pakai tanda petik 2 sebanyak 3 kali atau tanda petik 1 sebanyak 3 kali. Kemudian juga bisa pakai backslash ya untuk comment on multiple lines. Dan kemudian berikutnya ada kode atau blok kode yang memang sensitif untuk indentasi, sehingga dia penulisannya perlu dia agak menjorok ke dalam. Dan yang terakhir dikatakan bahwa bahasa pemrograman Python ini karena dia adalah bahasa berbasis objek atau oriented object, maka otomatis dia akan cenderung lebih sering bersinggungan dengan yang namanya kelas dan objek sendiri. Lanjut, kita akan membahas identifier ya. Di identifier ini adalah tanda pengenal yang digunakan untuk mendeklarasikan entah itu variabel, function, class, dan lain sebagainya. Yang tentunya dia sensitif, case sensitif, artinya sensitif terhadap huruf besar, huruf kecil, kombinasi huruf, angka, dan garis bawah. Kemudian di sini Python identifier itu dia mirip dengan reference variable di Java, di bahasa Java ya, dan pointer variable di bahasa C++. Dan di sini dikatakan bahwa setiap kali kita lakukan pengidentifikasian, maka secara tidak langsung kita sudah memesan tempat di memori untuk menyimpan objek yang kita rujuk tersebut. Selanjutnya, Python ini penulisannya juga dinamis. Cuman perlu diketahui bahwa ada yang namanya reserved word. Reserved word ini kan artinya pemesanan kata ya, kata yang sudah dipesan. Artinya apa? Bahwa dalam pemrograman Python itu ada beberapa kata-kata yang memang sudah dipesan oleh Python agar tidak digunakan untuk melakukan identifier atau pengidentifikasian. Misalnya di sini ada false, non, true, itu tidak boleh kita pakai untuk mendeklarasikan variabel. Kita coba contohkan di VS Code. Misal di situ tadi kita pakai apa ya? Misal continue. Kita deklarasikan variabel continue misalnya, continue dengan nama dengan value misalnya value nama saya ya, Alfian. Oke, di sini error merah. Kenapa? Karena memang continue-nya adalah reserved word dan tidak boleh digunakan untuk identifier. Lain halnya kalau kita pakai underscore di sini, baru MHS misalnya. Baru masukkan value-nya. Ini tidak error. Kenapa tadi? Karena case sensitif dari Python itu. Sensitif terhadap yang namanya underscore, angka, sama satu lagi perlu diingat dalam menuliskan variabel ya, misalnya variabel MHS itu tidak boleh didahului dengan angka, nah error. Tapi kalau diakhiri dengan angka boleh, seperti itu. Oke, lanjut. Ada yang berikutnya, creating and using object, membuat dan menggunakan objek. Nah di sini ada, bisa kita lihat ada Python literals ya. Di sini dia coba untuk mendeklarasikan sebuah variabel temperatur dengan value 98,6. Kemudian di sini ada namanya alias. Alias ini apa? Alias ini adalah
kita mendeklarasikan sebuah pengidentifikasian yang kedua untuk mengidentifikasi objek yang sudah ada. Di sini pengidentifikasian yang kedua itu adalah original untuk mengidentifikasi objek yang sudah ada, yaitu temperatur yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Nah, ini boleh dalam Python. Kita coba jalankan ya. Misalnya temperatur sama dengan 98,6. Nah, di Python kan koma itu pakai titik ya. Kemudian saya pakai lagi misalnya identifikasi yang kedua, identifier keduanya itu suhu. Suhu sama dengan 90, sama dengan temperatur, sorry. Dengan temperatur. Nah, ini boleh. Lalu saya cetak suhunya. Print suhu. Oke. Ini kalau kita jalankan, maka akan tampil 98,6 ya. Nah, jadi model seperti ini boleh dalam Python. Oke, lanjut. Nah, di sini ada yang namanya dukungan Python untuk memanggil metode ya. Dia itu bisa pakai nama metodenya lalu apa yang value-nya, parameternya di dalamnya, atau boleh juga memanggil dulu value-nya baru dot nama metodenya. Itu boleh. Adapun di sini ada beberapa kelas ya. Kelas dalam bukan kelas apa nih namanya nih? Tipe data ya, tipe data mulai dari boolean, integer, float, list, tuple, string, set. Nah, kalau untuk ini immutable-nya atau tidak, immutable, ini deskripsinya. Kita langsung saja kita coba lihat. Di sini ada types of methods. Di types of methods ini kita bisa lihat ada 3 poin. Ada yang namanya asesor. Asesor ini dia akan mengembalikan informasi dari suatu objek ya, informasi tentang suatu objek, tetapi tidak akan mengubah value dari objek tersebut. Tetapi kalau mutators, dia itu mencoba untuk mengubah atau melakukan update terhadap metode, sehingga dia bisa mengubah value dari suatu objek itu. Itulah bedanya asesor dan mutator. Di sini ada contoh ya, ada kelas student, di dalamnya ada beberapa metode. Ada metode init sebagai konstruktornya, kemudian ada metode get attribute dan set attribute. Nah, metode get attribute di sini dia dikatakan sebagai asesor. Kenapa dikatakan sebagai asesor? Karena get attribute ini hanya akan mereturn atau mengembalikan informasi dari objek. Dia tidak merubah nilai dari objek tersebut. Jadi dia hanya mereturn name, age, dan nomor subjeknya. Sedangkan untuk set attribute, dia akan coba mengupdate atau mengubah value dari objek, yaitu self.name, age, dan nomor subjeknya. Seperti itu. Kemudian sebuah kelas itu dia mutable atau kekal. Ya. Artinya jika setiap objek dari kelas itu memiliki nilai yang tetap, maka pada saat instannya itu untuk instan selanjutnya itu tidak bisa diubah. Contoh misalnya float, integer, boolean, string, dan class. Lanjut ke berikutnya ada sequence type classes atau kelas untuk tipe urutan. Di sini ada yang namanya list class atau daftar. Kemudian ada the tuple class. Kemudian ada string class. Kemudian ada set atau frozen set class. Kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas adalah list class. List class ini dia untuk menyimpan urutan objek. Jadi kalau kita ingin memahami list itu sebenarnya simpel saja. Kita coba bayangkan sebuah kos-kosan ya. Kos-kosan yang berjejer berderet seperti itu. Misal ada 10 kamar. Nah, tiap kamar itulah mengibaratkan sebuah list, urutan dari kamar-kamar itu. Kemudian, seperti ini ya, seperti gambar ini. Ada dari 0 sampai 10, berarti ada 11 kamar ya.
Kenapa dari 0? Karena pengindeksan dari sebuah list itu dimulai dari 0, penghitungan indeksnya ya. Kemudian list ini dia referential structure, artinya secara teknis dia akan menyimpan serangkaian referensi ke elemen-elemennya. Kemudian berikutnya, list ini juga dia berbasis array yang indeksnya itu dimulai dari 0 ya. Saya sudah jelaskan tadi, are zero indexed. Kemudian list ini juga dia kalau sepanjang n maka indeksnya itu dari 0 hingga n kurang 1. Jadi misalnya kalau kita deklarasikan list itu, misalnya kita ingin buat list banyak 5 list, berarti dari 0 hingga 5 kurang 1, artinya 5 tidak masuk, berarti berakhir di 4. Kemudian Python itu dia penulisannya menggunakan karakter kurung siku ya, seperti ini. Kita juga bisa membuat konstruktor untuk mengubah itu menjadi sebuah list. Contoh misalnya di sini ada contoh di gambar ini dia coba membuat kata hello itu masuk ke dalam list ya. Jadi dia pakai konstruktor di situ. Kemudian di sini ada variabel A yang memuat beberapa daftar atau list warna-warna. Kita coba langsung saja di VS Code. Misalnya saya coba buat list apa ya? List warna tadi. Kita buat dia misalnya ada warna, karena ini stringnya pakai tanda kutip, red, green, dan blue, RGB. Oke, ini boleh. Lalu kita print warna. Ini boleh. Ini akan tampil urutan list warna. Selain itu juga kita boleh menggunakan konstruktor tadi. Contoh, misalnya kita tidak bikinkan kurung siku, tapi kita pakai konstruktornya. List, misalnya red ya. Lalu kita print warnanya, ini tetap akan terbaca sebagai list. Jadi dia akan pecah itu objek kata-kata dalam huruf-huruf dalam kata red itu dipecah satu-satu dan disusun dalam bentuk list. Oke. Lanjut. Kemudian juga list ini dia boleh menerima selain boleh menerima jenis data, tipe data yang berbeda. Contohnya kan ini. Ada tipe data string, terus ada tipe data integer. Ini kalau saya cetak, tetap akan bisa tampil. Itu, seperti itu contohnya. Lanjut kita akan bahas tuple class. Nah, di tuple class ini dia termasuk mutable ya, immutable, artinya dia kekal. Beda dengan list tadi. List tadi dia tuh fleksibel, nilainya bisa kita ubah-ubah. Kemudian kalau tuple ini dia nilainya kita tidak bisa ubah. Artinya ketika kita sudah mendeklarasikan tuple dengan value misalnya 3, lalu kita ingin mengubah value-nya menjadi 4, maka tidak bisa kita ubah begitu saja. Misalnya, kalau kita mau ubah, boleh kita hapus dulu tuple sebelumnya, lalu kita deklarasikan tuple baru. Atau kita juga boleh pakai konstruktor. Kita coba ubah tuple itu ke dalam list, lalu kita ubah, karena list kan boleh kita ubah datanya, lalu kita kembalikan dia ke tuple. Dengan apa? Ya, dengan konstruktor tadi. Oke, di sini untuk penulisan tuple itu menggunakan tanda kurung biasa ya. Jadi di sini ada contoh ya, ada tuple 1 isinya fisik, chemistry. Nah, kita coba praktekkan saja. Kita buat tuple ya.
tab 1 misalnya, value-nya itu kurung 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita coba cetak dulu ya. Kita coba cetak. Kita lihat dulu hasilnya, nanti kita bandingkan. Nah ini. Kita coba update. Kita ingin tabel 1 itu supaya nilainya kita bisa ubah. Bagaimana caranya kita ubah? Nah, di sini bisa dilihat ya. Pada gambar ini mencoba untuk menambahkan data dalam tabel. Tapi karena tabel itu sifatnya immutable atau kekal, maka error. Nah, di sini kan kalau kita buat list misalnya, itu kita bisa tambah-tambahkan datanya. Tapi kalau di tabel itu tidak bisa. Ketika kita sudah deklarasikan value tabel itu sekian, maka nilainya sampai kapanpun akan tetap seperti itu. Di sini dia coba untuk menggunakan fungsi append yang ada pada list untuk menambahkan value ke dalam tabel. Tapi di sini akan error. Kita coba praktekkan. Misalnya di sini dia pakai tab 1 mana tadi? Tab 1 dot append. Baru dia tambahkan nilainya misalnya 7. Lalu dia cetak. Itu akan error karena tabel itu tidak punya atribut append. Jadi dia tidak bisa untuk menambahkan objek ke dalam atribut tidak bisa menambahkan value ke dalam objek tabel itu tadi. Lain halnya dengan list. Nah, andaikan ini misalnya list ya, misalnya isinya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita coba tambahkan tab 1 dot append, itu boleh. Tambahkan misalnya 7, lalu kita cetak. Nah, ini boleh. Seperti yang teman-teman. Oke, untuk perbandingannya kita coba cetak dulu sebelum ya. Print tab 1. Oke, di sini nanti akan 2 dicetak sebelum dan sesudah. Kita lihat. Nah, jadi sebelum ditambahkan, ini setelah ditambahkan, ada 7-nya. Oke, lanjut. Di sini dikatakan bahwa untuk menyatakan tabel dengan satu panjang satu sebagai sebuah iteral, maka kita pakai koma ya. Dan harus ditempatkan setelah elemen. Dan itu harus masih di dalam tanda kurung untuk memisah-misahnya atau pemisahnya koma. Kemudian ada lanjut ke materi berikutnya, ada string class ya, the str class. Untuk mewakili serangkaian karakter yang immutable juga, maka str itu digunakan. Misalnya, di situ ada contoh hello. Hello, don't worry. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya, kata don't worry di sini. Di sini sangat hati-hati ya, kalau dalam penulisan Python ya, karena contohnya seperti penulisan Jumat. Di situ Jumat kan ada kata koma atas, ada titik koma atasnya itu untuk pemisahnya jum dan at itu. Kita langsung perhatikan saja. Misal di sini saya hapus dulu ya. Saya hapus misalnya hari sama dengan kita pakai dulu petik 1 ya. Jum petik atas at. Nah, gitu lah. Lalu kita coba cetak harinya. Hari, print harinya. Print hari. Oke. Ini tentunya akan error. Syntax invalid. Jadi apa solusinya kalau kita ingin agar program ini tetap jalan? Ya fungsi paling simpelnya ya dengan menggunakan petik 2. Jadi petik 2 itu yang akan membungkus petik 1. Nah, ini kalau dijalankan boleh. Bentar. Kita close dulu. Kita jalankan ulang. Nah, ini boleh Jumat, akan tampil Jumat.
Tapi di sini ada cara lain untuk bisa mengakali itu dengan menggunakan backslash. Jadi di sini ada backslash ya yang bisa digunakan. Contoh misalnya kayak tadi ya, pakai petik 1. Oke. Kita pakai backslash di sini. Nah, ini boleh. Lalu kita coba jalankan. Nah, katakan akan tampil Jumat. Seperti itu. Kemudian dalam Python string class ini kita boleh menyisipkan karakter Unicode. Misal di sini apa ya? Ini logo apa ya? Kalau nggak salah logo mata uang di Eropa sana, pound sterling atau apa ini. Nah, itu boleh disisipkan menggunakan char. Untuk kodenya dia seperti ini. Kemudian yang ini tadi ya, comment multiline pakai petik 1 atau petik 2 sepanjang 3 kali. Dan yang terakhir untuk penulisannya dia menggunakan operator kurung siku. Oke, selanjutnya ada the set and frozen set class. Apa itu the set and frozen set class? The set ini dia untuk mewakili pengertian tentang atau definisi tentang himpunan dalam matematika, yaitu kumpulan elemen yang tidak boleh duplikat. Artinya setiap elemen yang melekat pada set itu tidak boleh ada duplikat value. Dia harus tidak boleh sama. Jadi kalau kita ingin menggunakan list, tuple, string, dan set itu kita harus lihat dulu kasusnya apa. Dan kita sesuaikan sifat dan karakter dari tiap-tiap sequence itu sesuai dengan kasus yang akan kita selesaikan. Kalau kasus yang kita akan selesaikan itu mengharuskan untuk tidak boleh ada duplikat value, itu kita boleh pakai set. Seperti itu. Contohnya kita coba lihat di sini di gambar. Dia coba definisikan ada beberapa set di sini ya. Yang mana duplikat value di sini? Kita coba cek. Atau kita langsung praktekkan saja ya. Kita buat frozen set, contoh frozen set. Oke, di sini kita coba deklarasikan misalnya bilangan bulat sama dengan, untuk penulisan set itu dia menggunakan kurung kurawal. Jadi kita coba masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kita cetak print bilangan bulat. Kita coba jalankan. Akan keluar value-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tetapi kalau kita coba buat dia kayak gini ya. Alt shift bawah. Aduh. Sorry kebanyakan. Lalu kita cetak dulu di sini ya, print bilangan bulat. Untuk di sini kita tambahkan duplikat value misalnya 7. Lalu kita cetak. Nah, di sini dia akan tetap mencetak 7-nya itu 1 kali saja, karena kalau dicetak 2 kali maka akan terjadi duplikat value. Seperti itu, karena tadi sifatnya dia immutable. Lanjut, ada 2 batasan di sini, ada 2 batasan untuk penggunaan set dan frozen set, yaitu dia yang pertama itu mempertahankan elemen dengan urutan tertentu, dan yang kedua hanya instant dengan tipe yang tidak dapat diubah yang dapat ditambahkan ke dalam kumpulan. Misalnya integer, float, tuple, and frozen set. Selanjutnya di sini tadi ya, bahwa the frozen set class itu adalah bentuk dari tipe himpunan yang tidak dapat diubah. Selanjutnya penulisan set itu dia menggunakan kurung kurawal, tadi sudah dijelaskan.
Di sini ada contoh, ada beberapa set, ada 17, red, green, dan blue. Jadi di sini ada dua tipe data yang berbeda ya. Yang satu integer, yang satu string. Untuk kurung kerawal ini dia untuk mewakili himpunan kosong, himpunan yang tidak ada isinya. Kemudian ada di sini konstruktornya juga. Kayak misalnya hello ini, string hello itu kita buat dia dalam set. Jadi nanti dia akan menghasilkan H, E, L, L, dan O. Seperti itu. Kita bisa contohkan lagi, misalnya untuk yang tadi, bahwa misal set 1 pakai kurung kerawal 17, lalu kita batasi dengan koma. Lalu misalnya di sini ada set berikutnya, apa ya? Kayak tadi aja ya, red, green, dan ada blue. Kita coba print set 1. Oke. Kalau kita jalankan, akan tampil set ada 17, ada warna green dan blue. Nah, bisa dilihat di sini urutannya dia ditampilkan tidak sesuai urutannya. Ya. Itu kalau untuk setnya. Sesuai dengan tadi yang saya sudah jelaskan di sini, bahwa dia itu tidak mempertahankan urutan dari elemen yang sudah didefinisikan. Jadi kalau dia tampilkannya urutannya tidak sesuai ini, penulisan ini. Kemudian juga tadi berikutnya ada the dictionary class. Dictionary class ini dia semacam apa ya? Kamus, seperti kamus atau mapping, pemetaan dari sekumpulan key atau kunci dengan nilai yang terkait. Di sini ada contoh dictionary, misalnya ada ga untuk apa namanya mewakili nilai Iris, dan D untuk mewakili nilai Jerman. Untuk penulisan dictionary itu menggunakan kurung kerawal juga, dan dia juga itu punya konstruktor yang bisa menerima parameter. Dan yang terakhir, alternatif dari konstruktor itu contohnya seperti ini ya, dipakai dalam bentuk list. Oke, kita langsung contohkan saja. Kita coba bikin dictionary. Misalnya dictionary apa ya? Dictionary pemain misalnya. Pemain bola atau klub bola lah. Dictionary club. Kita pakai kurung kerawal, terus di dalamnya misalnya ada PSB misalnya. PSB itu untuk mewakili Persib Bandung misalnya. Persib. Kemudian ada dictionary berikutnya ada PSG misalnya. Untuk Persija misalnya. Kemudian ada MDR misalnya. Untuk mewakili Madura misalnya. Oke, lalu kita coba cetak nih dictionary-nya. Oke, kalau kita jalankan maka akan tampil kamus bahwa di sini Persib itu PSB itu Persib, PSG itu untuk Persija, dan MDR itu untuk Madura. Seperti itu. Lanjut, di sini ada beberapa contoh pengimplementasian dari dictionary ya. Di sini dia membuat dictionary untuk number.
Lalu dia coba cetak tipe datanya dan memang terbacanya sebagai dictionary di sini ya. Lalu sekalipun itu dictionary-nya kosong, tetap tipe datanya juga akan dictionary di sini ya. Dia deklarasikan dictionary kosong. Oke, seperti itu. Jadi selanjutnya di sini juga ada alhamdulillah contoh expression, operators, and precedents. Apa itu? Expression ini ekspresi yang dipakai pada pemrograman Python, operator, dan precedence atau prioritas. Di sini ada beberapa operator yang perlu kita pahami lagi, kita ingat kembali dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ada yang namanya logical operator atau operator logika. Di situ ada not, and, dan or. Di not, and, dan or ini kita bisa pakai misalnya dalam pengkondisiannya if else. Misal apa ya? If kita deklarasikan dulu ya. Umur sama dengan 27. If umur lebih besar dari 10 and umur lebih kecil dari 30 atau apa ya? 28 ya. Titik 2 print apa ya? Print dewasa atau remaja misalnya. Ini kalau kita jalankan, maka yang tercetak adalah remaja. Karena dia pakai N. N ini artinya kedua-dua syarat itu harus terpenuhi. Artinya 27 ini kan memang lebih besar dari 10 dan lebih kecil dari 28. Berarti dia harus kedua-duanya itu harus terpenuhi. Lain halnya kalau kita pakai operator logik OR. Kita pakai OR. Kalau OR ini dia salah satunya saja yang harus dipenuhi. Tidak harus kedua-duanya. Jadi misalnya kalau umurnya 30, itu kan kalau kurang dari 28 itu salah. Tapi ini tetap akan dicetak remaja. Karena dia memenuhi syarat yang pertama ini. Lebih dari 10. Itu kalau N dia harus kedua-duanya terpenuhi. Nah, seperti itu. Kalau untuk penggunaan not dia sama juga. Dia itu tidak boleh sama dengan apa yang disyaratkan. Jadi selama tidak sama ya dicetak seperti itu. Lanjut ada yang namanya equality operator atau dia pakai is not, kemudian ada sama dengan, ada juga tidak sama dengan. Kemudian ada komparasi operator atau operator perbandingan ya yang kita pakai tadi di sini. Ini namanya operator perbandingan, lebih besar, lebih kecil, itu operator perbandingan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Kemudian ada aritmetika operator, ya kita sudah tahu juga ini dari SMA kita sudah pelajari. Aritmetika operator tambah, kali, kurang, bagi. Kemudian ada modulus, kemudian ada sisa bagi dan sebagainya. Kemudian ada operator bitwise, ya ini operator bitwise namanya. Lanjut ada sequence operator. Nah, sequence operator ini kita akan menjelaskan tentang operator urutan. Di bagian sequence operator ini kita bisa lihat bahwa Python itu bisa menggunakan pengindesan dengan urutan 0. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga urutan dengan panjang n itu memiliki elemen dari 0 hingga n kurang 1. Inklusif ya. Selanjutnya juga Python juga mendukung penggunaan indeks negatif yang mana nanti akan menunjuk kepada item yang ada pada akhir. Misalnya negatif 1 indeks, maka dia akan menunjuk elemen terakhir. Kemudian indeks kedua minus 2 itu menunjuk ke item kedua dari terakhir. Selanjutnya ada slicing.
dimana kita juga bisa memotong atau membuat interval dari contoh misalnya di sini ada 3.28, artinya dia akan mengambil 5 indeks, yaitu 3, 4, 5, 6, dan 7. 8 ini tidak masuk karena indeksnya itu n-1. Selanjutnya, semua urutan itu menentukan operasi perbandingan berdasarkan urutan leksiografis, di mana melakukan perbandingan elemen demi elemen hingga perbedaan pertama ditemukan. Misal di situ ada 5, 6, 9. Lebih kecil dari 5, 7. Karena entry pada indeks 1. Oke, langsung saja kita praktekkan di VS Code ya. Misalnya di sini saya buatkan list list laptop. Misalnya ada laptop Asus, kemudian ada Acer, kemudian ada Lenovo. Nah, kemudian saya coba cetak dia menggunakan indeks negatif ya. List laptop, masukkan indeksnya pakai kurung siku, indeks negatif 1. Lalu saya coba cetak. Hasilnya adalah Lenovo. Ketika saya akses negatif 2, maka hasilnya adalah Acer karena 2 dari terakhir. Seperti itu. Lanjut. Selanjutnya contoh berikutnya kita pakai slicing. Misalnya di sini kita tambah lagi ya biar banyak. Misal ada laptop merek HP, kemudian ada merek Toshiba. Memang tulisannya Toshiba. Oke. Terus saya coba akses indeksnya menggunakan slicing, misalnya dari 0 sampai 1, 2, 3 sampai 4. Saya mau tampilkan 3 laptop. Ini 0 sampai 4. Dari 1, 2, 3. Jadi yang tampil itu indeks dari 0, yaitu Asus, kemudian 1 Acer, kemudian 2 Lenovo, kemudian 3 HP. Yang ini indeks keempat tidak masuk. Kalau saya kurangi jadi 3, berarti yang HP tidak masuk. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, berikutnya di sini ada, ini aturannya, aturan penulisan dari pengindeksan. Misalnya di sini kalau kita ingin mengakses elemen indeks J, berarti nama listnya lalu indeks ke berapa. Kalau misalnya kita terima 2 parameter yaitu start dan stop, berarti indeks startnya dulu lalu titik 2, lalu indeks stopnya. Ingat bahwa indeks stopnya ini selalu n-1. Kemudian di sini ada yang baru ya, 3 parameter, ada start, stop, dan step. Nah, di sini bedanya ada step, di mana step ini nanti akan menjadi semacam lompatannya lompatan berapa gitu, kelipatan berapa, seperti itu. Oke. Untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung contohkan implementasinya. Misal saya ganti listnya menjadi angka ya biar lebih enak tulisnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, saya ingin mencetak cuman bilangan ganjil ya. Ini kita ganti jadi list ganjil. List bilangan, sorry. Saya mau tampilkan yang ganjil saja. Jadi berarti saya harus akses indeks 0 sampai indeks ke 9. 10 ya, 10 kurang 1. Oke. Berarti sampai 10, tetapi dengan stepnya lompat 2. Coba kita jalankan, maka akan tampil bilangan ganjil. Artinya dimulai dari indeks ke 0 yaitu 1, dan berakhir di indeks ke 10 kurang 1 yaitu 9. Dan stepnya adalah 2, artinya kelipatan 2. Jadi yang tampil nanti 1, 3, 5, 7, 9. Seperti itu. Oke, di sini juga ada konkatenasi atau penjumlahan. Misal di sini ada variabel S dijumlahkan dengan T, kemudian ada shorthand, K kali S, kemudian val in
containment check dan non containment check. Oke. Selanjutnya untuk yang ini ya, sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih besar dan lebih besar sama dengan. Tadi sudah dijelaskan di sebelumnya. Ini bagian operator assignment. Ini sudah jelas tadi. Lanjut saja ke operator for set. Oke. Selanjutnya di operator set juga sudah saya jelaskan. Ini sudah ada ya, in, not in, sama dengan, tidak sama dengan, dan sebagainya. Sama juga di dictionary juga gitu. Oke, untuk dictionary ini, oh ya ada satu ya di sini yang belum saya jabarkan. Kita coba lihat, misalnya di sini contohnya kita punya dictionary apa ya, buah misalnya, dictionary buah. Kurang kurawal, misalnya di sini key-nya itu nama, lalu titik 2 nama buahnya itu misalnya apel ya. Lalu saya coba cetak buah. Nah, kalau tadi kan kita akses indeks kita akses pakai indeks. Nah, ini kalau untuk dictionary itu kita bisa akses pakai key-nya, itu nama. Nah, kita coba kita coba cetak. Nah, itu akan tampil nama buahnya yaitu apel. Selanjutnya di sini juga tadi ada menghapus ya, remove key. Itu bisa kita pakai misalnya ini ya, kita ingin menghapus ya, kita pakai fungsi del, lalu nama variabelnya yaitu buah, lalu diikuti dengan key-nya apa, nama, seperti itu. Lalu kita coba print, maka akan menghasilkan kita coba print buahnya, maka akan menghasilkan dictionary kosong. Kenapa tadi error? Karena memang kita masukkan punya key, sementara key di sini sudah dihapus, maka ketika kita masukkan key-nya tadi maka error. Nah, sekarang saya hapus pemanggilan key-nya tadi, lalu saya cetak nama variabelnya, maka akan menghasilkan dictionary kosong. Seperti itu. Selanjutnya untuk in dan not in itu sudah saya jelaskan tadi. Yang in itu kan berarti ada di dalam ini, dalam ada dalam D ini, sedangkan not in ini tidak ada dalam D ini. Nah, seperti itulah, intinya dia mengandung D apa tidak gitu. Selanjutnya sini sama dengan, tidak sama dengan, itu sama. Perlakuannya sama dengan operator yang lain, namanya operator assignment. Selanjutnya ada yang namanya extended assignment operator. Nah, di sini itu di extend assignment operator ini atau operator penugasan yang diperluas ini ya sama kayak tadi ya, saya sudah jelaskan tentang alias tadi. Misalnya di sini dia deklarasikan namanya variabelnya alpha. Lalu dia buat second assignment-nya itu atau second identifier-nya itu adalah beta atau aliasnya itu beta yang akan memuat value dari alpha itu. Selanjutnya misalnya beta ini bisa dia perluas value-nya dengan dia tambahkan 4,5. Ini penulisan tambah sama dengan ini, penjabarannya sama halnya dengan ini. Artinya beta sama dengan beta ditambah 4,5 ini, 4 dan 5 ini. Selanjutnya di sini juga dia tambahkan dengan 6 dan 7, lalu dia cetak alfanya. Kita coba praktekkan. Di VS Code di sini ada alpha misalnya nilainya itu 1, 2, 3. Lalu beta itu sama dengan alpha. Lalu beta itu dia tambah sama dengan misalnya value-nya 4 sama 5 kayak tadi. Lalu ditambah lagi di bawahnya beta sama dengan, ini penulisan panjangnya ya, beta tambah 67. Oke, lalu dia cetak alpha, print alpha. Oke, lalu kita jalankan. Nah, di sini apa yang tampil? Yang tampil adalah 1, 2, 3, 4, dan 5.
Artinya kan value alpha yang tadi itu hanya 1, 2, 3, lalu dia buatkan aliasnya itu adalah beta. Lalu beta ini dia tambah dengan 4 dan 5. Nah, di sini masuk. Sedangkan yang 6 dan 7 ini sudah tidak masuk lagi. Nah, di sini penjelasannya. Di situ dikatakan bahwa extend the original list with 2 more element. Assign beta to a new list itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu hanya akan tampil 1, 2, 3, 4, 5. Karena originalnya dia hanya menerima lebih 2 more element saja. Seperti itu. Lanjut ke operator precedence. Oke, selanjutnya di operator precedence ini atau prioritas operator itu sebenarnya dalam pemrograman itu dengan matematika itu sejalan mereka. Tidak bertolak belakang. Artinya apa? Dalam matematika kan kita kenal bahwa ada operasi aritmatika yang dijalankan terlebih dahulu dibanding operasi-operasi yang lain. Misal kayak kali bagi itu lebih dulu dijalankan dibanding tambah kurang. Tetapi ada kondisi di mana penjumlahan itu harus dilakukan sebelum perkalian. Nah, bagaimana caranya? Ya dengan menggunakan dalam kurung. Nah, di sini ya. Ini pakai dalam kurung. Jadi, operator penjumlahan itu dibungkus dengan menggunakan dalam kurung sehingga dia akan dieksekusi terlebih dahulu lalu operasi perkaliannya. Seperti itu. Kita contohkan saja simpelnya. Misal apa ya? Misalnya A itu misalnya 7, B itu misalnya 8, terus si C ini misalnya 9. Terus kita mau hitung hasilnya ya. Ketika hasilnya itu A dikali B ditambah C. Ini hasil, kita anggap dia hasil 1 ya. Lalu kita bandingkan dengan hasil 2. Di mana di hasil 2 ini kita pakai operator precedence tadi ya, prioritas operator tadi. Yang ini. Karena kita tambahkan dia dalam kurung. Di mana A dikali B, dalam kurung dulu, B tambah C. Oke. Jadi dia akan kerjakan terlebih dahulu dalam kurungnya. Lalu kita coba cetak hasilnya. Print hasil 1, hasil bawah, hasil 2. Oke. Kita bandingkan hasilnya. Oke, di sini ada hasilnya. Yang pertama hasil 1 65, hasil 2 119. Kita coba praktekkan. Kalau seperti ini pasti yang akan dikerjakan adalah perkalian dulu. Jadi berarti 7 kali 8 dulu. Nanti 7 kali 8 lalu dia akan tambah dengan C, maka hasilnya adalah 65. Selanjutnya untuk hasil kedua itu dia akan kerjakan dulu yang dalam kurung, yaitu B tambah C. Berarti 9 tambah 8 dulu yang dikerjakan, yaitu 17, baru 17 akan dikali dengan 7. 17 kali 7 hasilnya adalah 119. Seperti itu. Oke, itu untuk operator precedence. Selanjutnya kita masuk ke control flow. Nah, control flow ini dia pengkondisian. Itu ada if, kemudian ada perulangan juga seperti while for, kemudian ada break and continue. Oke, untuk pengkondisiannya kita coba langsung praktekkan saja di VS Code. Misalnya di sini saya hapus dulu ya. Saya punya variabel umur. Umur itu kita inputkan. Misalnya di sini ya, masukkan umur Anda. Lalu saya buatkan kondisi di sini. Misal, jika umur lebih dari atau kurang dari 10, maka cetak Anda masih anak-anak. Lanjut, kalau elif, kondisi keduanya, jika umur itu lebih
dari 10 dan umurnya itu kurang dari berapa ya? 25 misalnya. Maka cetak Anda masih remaja. Lalu saya bikin lagi kondisinya, misalnya umurnya itu lebih dari 25 dan kurang dari 40 misalnya. Lalu saya cetak Anda sudah dewasa. Lalu else-nya adalah cetak Anda sudah tua. Oke. Wait, ada yang error di sini. Apa ekspresi apa yang salah? Lebih besar 25 kurang sama dengan enggak? Enggak ya. 40,2. Wait ya. Oke. Nah, di sini sudah saya buatkan control flow-nya. Jadi yang ini namanya adalah control flow, aliran kontrol. Nah, yang kita jalankan. Di sini kita masukkan input umur kita misalnya 5. Sorry. Saya close dulu. Saya jalankan ulang. Oke, masukkan umur misalnya 5. Sabar, ada yang error. Di sini bahwa not supported between insert string and integer. Oh ya, sorry. Ini karena terbacanya sebagai inputan itu dia defaultnya terbacanya sebagai string. Jadi kalau kita mau integer, jadi kita harus bungkus dia integer. Jadi dibungkus menggunakan constructor integer. Kita hapus, kita coba jalankan ulang. Nah, oke. Kita masukkan 5. Maka akan tampil outputnya Anda masih anak-anak. Kita coba running lagi. Kita masukkan misalnya umur. Ini kenapa dia muncul Anda masih anak-anak? Karena inputan kita kan 5. 5 itu ketika masuk di control flow, maka akan dicek. Ingat, control flow itu dia sesuai urutan, tidak akan dicek dari bawah, tapi dicek dari atas. Jadi dia akan cek dulu kondisi pertama. Kondisi pertama di sini adalah umur itu kurang dari 10 dan 5 itu memenuhi syarat ini. Sehingga yang dicetak adalah Anda masih anak-anak. Coba misalnya kita ambil di antara ini ya, 10 sampai 25, anggaplah 17. Maka pasti dia akan cetak Anda masih remaja. Karena inputan umur tadi 17 itu gagal memenuhi syarat di kondisi pertama sehingga dia akan cek ke kondisi kedua. Lalu dicetak Anda masih remaja. Begitu seterusnya, jika tidak memenuhi kondisi di atas, maka akan dicek kondisi berikutnya sampai pada kondisi terakhir yaitu Anda sudah tua. Jadi ketika kita jalankan dan kita masukkan nilai misalnya 100, maka dia akan cek di kondisi 1, 2, dan 3 itu tidak memenuhi, maka kondisi terakhirlah yang akan dicetak, yaitu Anda sudah tua. Oh sorry, ini tidak ada batasan. Makanya dia akan cetak sebagai Anda sudah dewasa, karena 100 itu masih terbaca di sini. Lebih besar harusnya, tadi ini lebih kecil harusnya. Batasannya, sorry. Sehingga harusnya kalau saya masukkan 100 itu adalah Anda sudah tua gitu. Tadi ada salah logik di sini, harusnya lebih kecil. Seperti itu. Lanjut. Ada selain pengkondisian, ada juga perulangan. Nah, untuk perulangan ini dia sama kayak pengkondisian. Jadi nanti ada perulangannya, jenis perulangannya di sini ada while, lalu di sini ada kondisinya. Jika kondisi ini terpenuhi, maka body-nya ini akan dijalankan. Begitu juga dengan for. Jika kondisi ini memenuhi, maka body-nya akan dijalankan. Kita langsung contohkan saja di VS Code. Kita hapus saja dulu ini. Kita buat lagi misalnya bilangan. Kita bikin yang simple saja. Kita simpan dalam list 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu saya akan coba cetak dulu ya bilangannya. Print. Misalnya
print bilangan, print bilangan, lalu saya buatkan pengkondisian for i ini adalah nilai inisialisasi untuk bilangan-bilangan yang ada dalam list itu. Jika i in bilangan, jika i itu ada dalam bilangan, maka dia akan cetak, kita pakai format angka ke i begitu. Jadi nanti dia akan cek satu-satu mulai dari sini. Jadi apakah 1 ada di bilangan? Ada, maka tampil angka ke 1. Apakah 2 ada di bilangan? Ada, maka tampil 2, dan seterusnya sampai habis. Begitu. Kita coba jalankan. Nah, maka akan tampil di sini. Ini pertama listnya sebelum dipanggil menggunakan perulangan, lalu akan dipanggil pakai perulangan gini. Angka ke 1, angka kedua, angka ketiga, dan seterusnya sampai angka ke 10. Seperti itu. Kemudian juga dalam control flow ini kita kenal istilah break dan continue. Ya, istilah break dan continue. Oke, langsung saja untuk break ini dan continue kita langsung contohkan saja. Karena tadi saya sudah gunakan for, untuk break dan continue-nya ini saya coba pakai login while sorry. Kita hapus dulu, kita coba deklarasikan misalnya angka ya. Angka sama dengan 0. Kita buatkan perulangan while-nya. While angka itu lebih kecil dari 5. Lalu kita bikin dulu increment-nya angka, kita pakai penulisan yang singkat saja, plus sama dengan 1. Lalu dia akan coba cetak print, kita pakai format string angka 1, print angka saat ini angka gitu. Oke, dia akan cetak angkanya. Lalu untuk breaknya kita coba pasang kondisi di sini. Jika angka itu sama dengan 3, maka dia akan cetak print angka berhenti begitu ya. Angka berhenti di, sampai kita pakai format string di sini ya. Angka berhenti di angka. Gitu. Di angka ke 3 nanti ya. Ini kalau kita terakhir kita keluar dari perulangan, lalu kita cetak misalnya print selesai gitu ya. Selesai. Oke, kita coba jalankan. Nah, gini ya. Di sini kita tidak pakai break. Artinya apa? Jadi di sini dia akan coba cek dulu pertama angka sama dengan 0. 0 itu lebih kecil dari 5 memenuhi syarat, lalu dia tambah 1, lalu di print. Angka saat ini adalah 1. Begitu, jadi dia tambah dulu, baru dia cetak. Sampai pada saat di 3, dia masuk ke pengkondisian ini. Jadi sebelum dia di 3 itu terus dia berulang. Sampai di 3, dia akan cek apakah 3 sama dengan 3, dan ternyata sama, maka dia cetak angka berhenti di angka ketiga. Tapi di sini dia lanjut lagi. Karena apa? Karena tidak ada di sini fungsi break. Nah, disinilah kita coba lihat bagaimana peran dari fungsi break itu. Kita tambahkan break di sini. Lalu kita jalankan kembali. Nah, maka di sini dia akan berhenti di 3, berhenti di sini. Dan untuk 4 dan 5 itu tidak dicek lagi di atas. Langsung keluar dari dari looping, keluar dari while-nya. Langsung mencetak selesai. Seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke materi function. Oke, untuk fungsi ini saya langsung contohkan saja biar cepat. Kita hapus saja dulu ini.
Saya buatkan misalnya pertama saya deklarasikan dulu variabel, misalnya variabel A sama dengan 5, variabel B itu sama dengan berapa ya? 8. Variabel C itu sama dengan A ditambah B. Lalu saya print C. Oke. Lanjut saya misal punya lagi variabel D sama dengan 7 misalnya, kemudian variabel E sama dengan 3 misalnya. Lalu saya print, F dulu, adalah hasil dari D ditambah E. Lalu saya print F. Oke. Kita coba jalankan. Maka hasilnya adalah 13 dan 10 ya. 13 dan 10. Tapi kalau dilihat-lihat di sini ada perulangan. Artinya ada operasi aritmatika yang dilakukan secara berulang. Dan kalau ingin kita tambah lagi penjumlahannya, akan semakin panjang barisnya. Makanya di sini hadirlah namanya fungsi untuk mengatasi perulangan seperti ini. Itu. Jadi misalnya kalau kita pakai fungsi ini, saya komen dulu, lalu saya buatkan fungsi def tambah misalnya, yang menerima dua parameter, angka 1 dan angka 2. Lalu dia akan return angka 1 ditambah angka 2. Oke. Setelah itu saya coba buatkan objek, misalnya hasil, yang memanggil nama fungsi tambah, lalu kita kirimkan ke parameternya dua angka. Misal di sini ada 5 dan 8. Angka 1 5, angka 2 8. Lalu kita print hasil. Oke. Selanjutnya kita buatkan yang kedua, misalnya hasil 2. Itu sama dengan nama fungsinya, lalu kita kirimkan lagi parameter. Angka pertama 7, angka kedua 3. Lalu kita print lagi hasilnya. Hasil 2. Oke. Ini kalau kita cetak hasilnya sama seperti yang di atas, 13 dan 10. Cuman caranya akan lebih simpel. Memang kalau dilihat, kalau cuma 2 seperti ini masih belum kelihatan hasilnya. Tapi kalau bayangkan kalau banyak sekali di sini penjumlahannya, mungkin di sini fungsi akan sangat efektif untuk digunakan. Seperti itu, guys. Oke. Selanjutnya kita masuk ke input-output atau file I/O, file input-output. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa input itu dia dari keyboard dan output itu dia dari konsol dengan metode print. Inputnya pakai metode input. Sebenarnya tadi saya sudah contohkan juga pada contoh sebelumnya. Saya sudah menerapkan input-output. Contoh misalnya begini, kita ingin perkenalan nama saya, nama misalnya input masukkan nama Anda. Oke. Lalu nanti saya print nama. Oke, ini kalau dijalankan nanti kita diminta untuk memasukkan nama dulu. Lalu nanti akan dicetak. Misal nama saya Alfian. Nanti akan dicetak namanya. Perlu diketahui bahwa input ini atau metode input ini dia secara default adalah string. Jadi kalau kita mau masukkan angka, kita harus pakai konstruktornya untuk mengubah dia menjadi inputan string, inputan integer ya. Misalnya masukkan angka. Angka di sini angka. Lalu ya gitu aja dulu. Ini kita ganti nama variabelnya misalnya angka. Kita panggil di sini angka. Oke, kalau kita jalankan
Nanti diminta masukkan angka misalnya 12, harus kita cetak 12. Kalau seperti ini baru bisa dibaca sebagai tipe data integer. Kalau tidak pakai konstruktornya maka akan tetap dibaca sebagai string. Seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya file handling. File handling atau penanganan file. Jadi di sini kita juga bisa langsung contohkan saja biar cepat. Di sini kita misal buatkan file txt ya, misalnya contoh.txt. Oke, di sini masih kosong, hapus dulu. Nah, untuk di bagian bagian latihan.py ini saya coba buat variabel file yang mana menggunakan metode open yang akan dihubungkan ke nama file yang ingin kita handling tadi. Misalnya di sini adalah contoh.txt. Lalu setelah itu kita kirimkan modenya. Mode di sini ada dua, bisa dia read tadi atau dia write. Ya, seperti ini ada yang read dan write. Nah, di sini kita pakai dulu untuk write. Berarti kita pilih metodenya adalah w, yaitu write artinya. Lalu kita panggil lagi file file.write. Lalu apa yang kita mau tuliskan di dalam, misalnya saya belajar Python dasar, kayak gini. Lalu filenya itu kita close menggunakan metode close. Oke. Dan kita coba cetak filenya. Print file. Oke. Nah, ini kita coba jalankan. Oke. Di sini sudah berhasil menambahkan atau menghandling file dengan nama contoh.txt dengan metode atau mode write. Nah, kita coba buka sekarang contoh txt-nya kita yang ini. Nah, ini sudah ada value-nya. Saya belajar Python dasar. Oke, itu. Untuk kita menampilkannya langsung di terminal kita, itu boleh juga. Caranya yang pertama kita harus file open dulu ya. Kita harus file open dulu. Lalu namanya belajar. Contoh.txt. Lalu modenya kita pakai mode read atau baca. Lalu kita print file.read. Oke, lalu kita coba jalankan. Akan tampil di sini tulisannya, yaitu saya belajar Python, seperti itu. Lanjut berikutnya setelah input output. Selanjutnya adalah exception handling atau penanganan pengecualian. Nah, di sini pengecualian itu adalah peristiwa yang terjadi selama eksekusi program yang akan mengganggu aliran normal flow-nya. Nah, exception handling atau penanganan pengecualian ini adalah proses yang dapat menangani error selama runtime dengan baik. Nah, di sini ada hal yang mencakup dua tugas utama dari penanganan pengecualian ini. Yang pertama bisa digunakan raise dan assert, atau kita juga bisa menjalankannya dengan exception try and except.
Oke, contohnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya mungkin saya langsung praktekkan di VS Code. Misalnya kayak gini. Saya punya variabel angka ya. Variabel angka yang dimana kita itu inputkan angkanya. Input, masukkan angka. Oke. Dan nanti itu akan dicetak dalam variabel hasil yang mana hasil itu adalah 10 misalnya atau berapa ya, 5 angka ya 10 deh, 5 deh, 5 atau 15 bagi angka. Oke, 15 bagi angka, kita cari 15 dibagi angka, lalu saya coba cetak angkanya ya, cetak hasilnya. Oke, cetak hasilnya, kita coba jalankan. Oke, misalnya saya masukkan angka 5, lalu saya enter, maka hasilnya adalah 3 karena 15 dibagi 3. Saya jalankan kembali, misalnya masukkan angka berapa ya, 3, 15 bagi 3, 5. Tapi kalau saya jalankan dan saya masukkan angkanya 0 misalnya, maka error. Di sini errornya adalah zero division error, division by zero. Oke, artinya apa? Dalam pembagian itu tidak boleh kita membagi dengan angka 0. Sesuatu yang bagi 0 itu akan error nanti hasilnya. Makanya di sini gunanya ada penanganan pengecualian atau exception handling ya. Tadi ini exception handling. Jadi itu gunanya. Kita coba pakai try and except. Kita coba buatkan di sini try. Oke, tapi di sini ada indentasi harusnya. Oke. Lalu kita buatkan except-nya. Nah, except-nya di sini adalah kita akan cetak hasilnya tidak bisa dibagi dengan angka 0. Oke, lalu kita coba jalankan kembali. Kita masukkan misalnya, kita coba dulu ya, 5, jalan. Hasilnya 3. Kalau kita masukkan 0, nah, di sini langsung muncul tidak bisa dibagi dengan angka 0 yang tadinya kita error, yang menampilkan zero division error. Pada saat kita menggunakan try and except, maka akan ada penanganan pengecualian di situ sehingga program kita itu tetap jalan, runtime-nya tetap jalan dengan meskipun pembaginya itu kita masukkan adalah 0. Jadi kurang lebih seperti itu untuk exception handling. Sama juga dengan menggunakan rise and exception, penggunaannya sama. Selanjutnya kita masuk ke fungsi assert. Di assert function ini juga sama seperti tadi, dia digunakan untuk menegakkan suatu kondisi, kemudian juga digunakan untuk menimbulkan pengecualian ketika kondisinya tidak terpenuhi. Sama juga halnya dengan try and except tadi yang kita coba contohkan tadi. Jadi fungsi assert function ini dia sama, jika pernyataannya gagal, maka Python akan menggunakan argumen untuk assertion error exception atau kesalahan pernyataan pengecualian. Jadi kurang lebih cara kerjanya dia sama. Lanjut, kita masuk ke iterator and generator. Nah, di iterator dan generator ini kita akan membahas mengenai sebuah iterator. Apa sebenarnya iterator itu? Iterator itu adalah objek yang mengelola iterasi melalui serangkaian nilai. Nah, di sini misalnya jika saya adalah sebuah iterator, maka setiap panggilan ke fungsi bawaan itu berikutnya, maka akan menghasilkan elemen berikutnya dari rangkaian yang menjadi dasarnya. Ya, kemudian di sini
atau iterasi itu akan stop, atau stop iterasi atau penghentian iterasi itu akan dimunculkan untuk menunjukkan bahwa tidak ada elemen yang lebih lanjut. Kemudian sebuah iterable atau iterasi itu adalah sebuah objek yang akan menghasilkan iterator melalui sintaks ini. I sama dengan iter object. Lanjut, poin berikutnya, teknik yang paling mudah untuk membuat iterator adalah Python melalui penggunaan generator. Generator ini dia dapat memiliki beberapa perintah komen ya. Kemudian iterator dan generator ini memberikan manfaat untuk lazy evaluation atau evaluasi malas, lazy, yang yang nilainya akan dihitung jika diminta, dan seluruh rangkaian itu tidak perlu berada di memori pada satu waktu, one time. Oke, untuk lebih jelasnya mengenai contoh iterator dan generator, saya langsung contohkan di VS Code. Kita hapus dulu. Pertama, saya buatkan dulu list angka ya. Untuk value-nya bebas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aja deh. Lalu saya coba buatkan iteratornya. It sama dengan iter, panggil fungsi iternya, lalu di dalamnya adalah list angka. Oke. Setelah itu saya coba cetak iteratornya. Caranya kita pakai fungsi print, lalu panggillah dia dengan method next yang di dalamnya adalah iteratornya. Seperti itu. Kita coba jalankan. Harusnya akan tampil 1. Oke, benar, tampil 1. Ini kita coba perbanyak printnya sebanyak 7 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kita coba jalankan lagi. Nah, ini sudah ada 7 angka yang ada pada list. Jadi nanti iterator ini dia akan mengecek satu-satu atau mengambil satu-satu setiap elemen yang ada di dalam list, lalu dicetak. Oke, kalau untuk iterator seperti ini, selanjutnya mungkin untuk generator, saya contohkan lagi, ini saya komen dulu. Oke, untuk generator, saya coba buatkan fungsi dengan nama misalnya menghitung ya, fungsi menghitung, lalu di dalamnya ada parameter max, 2, oke. Lalu ada fungsi hitung di sini ya. Hitungnya itu dimulai dari 1. Lalu kita buatkan perulangan while. Di perulangan while ini dimana menghitungnya itu mana ya, count atau hitungnya, hitung itu lebih kecil sama dengan 10, jadi dia hanya sampai 10 menghitungnya. Lalu masukkan yieldnya. Yield itu apa? Yield itu yang akan menampilkan nilai dalam fungsi, jadi dia akan menampilkan nilai hitungnya ya, nilai hitungnya. Lalu nanti hitungnya itu diinkremen ya, diinkremen ditambah dengan 1. Oke. Selanjutnya saya buatkan counter, fungsi objek counter, objek dengan nama counter atau penghitung ya, yang akan memanggil nama fungsinya yaitu menghitung. Lalu parameternya max-nya itu kita masukkan nilai misalnya 10. Ini harusnya dia terima nilai max. Max mana ya? Max. Oke. Lalu disinilah kita masukkan nilai 10-nya gitu. Oke, jadi dia akan menghitung sampai 10. Lalu kita coba cetak.
generatornya dengan fungsi print, lalu next dalam kurung counter, nama generatornya itu counter. Oke, kita buat sebanyak 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita coba jalankan, maka dia akan mencetak sebanyak 10. Menghitung dari 1 sampai 10. Bagaimana kalau lebih? Kita coba lebihkan 1, lalu kita jalankan kembali, maka dia akan trace back dan menampilkan bahwa stop iteration atau iterasinya itu di stop. Seperti itu. Jadi untuk iterator dan generator seperti itu. Selanjutnya kita lanjut lagi. Oke, di additional Python convenience ini atau kenyamanan Python. Kenapa Python ini nyaman digunakan? Karena ada ada memang penulisan expression yang bisa dipersingkat penulisannya. Contohnya misalnya ini, if else ini, dia dipersingkat jadi seperti ini. Ini boleh. Ini seperti ini juga ya, if else. Kemudian juga ada yang namanya sintaks untuk pemahamannya, di mana dia akan menghasilkan suatu rangkaian nilai berdasarkan pemrosesan rangkaian lainnya. Contoh di sini ada list comprehension ya. Nah, penulisan singkatnya bisa seperti ini. Makanya di sini Python sangat nyaman untuk digunakan karena selain bahasanya yang cenderung lebih mendekati bahasa manusia, juga penulisan sintaksnya yang bisa dipersingkat. Tidak seperti bahasa lainnya. Ini juga sama, list comprehensive and comprehensive. Kemudian di sini ada informasi bahwa sintaks generator itu sangat menarik ketika hasilnya tidak perlu disimpan dalam memori. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi tentang generator ya. Kemudian di sini ada packing and unpacking of sequence. Ya, sama ya, dia pengepakan otomatis dan bisa pembongkaran otomatis juga. Kemudian ada yang namanya simultaneous assignment. Dia ini kombinasi pengepakan dan pembongkaran otomatis. Jadi ada disatukan otomatis, kemudian dibongkar juga secara otomatis. Oke, langsung kita masuk saja di scope and namespace atau cakupan dan ruang nama ya. Di sini ada beberapa poin yang bisa kita jelaskan. Yang pertama di sini dikatakan bahwa proses menentukan nilai yang terkait dengan pengidentifikasian itu dikenal sebagai name resolution. Kemudian setiap kali kita mengidentifikasi atau menetapkan suatu nilai itu, kita bisa buat dengan ini, specific scope. Sebuah specific scope atau sebuah spesifik cakupan. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa penugasan tingkat tinggi itu biasanya dilakukan dengan nama global. Ya, jadi scope-nya itu global scope. Kemudian penugasan yang dibuat yang di dalamnya berisi cakupan dari yang lebih sederhana dari yang global scope tadi, itu disebut sebagai local scope atau scope lokal atau cakupan lokal. Kemudian setiap fungsi, setiap cakupan di Python itu dia direpresentasikan sebagai namespace. Dan yang terakhir itu objek satu kelas itu adalah contoh tipe yang dapat diterapkan ke pengidentifikasian dan diteruskan sebagai parameter atau dikembalikan ke suatu fungsi di Python jika diperlukan sebagai suatu kelas tertentu. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja saya contohkan di VS Code terkait scope and namespace. Kita hapus dulu ini. Kita coba buatkan. Di sini saya coba buat dulu fungsi untuk
outer, fungsi outernya ya, outer function. Kemudian di dalam outer function itu dia ada satu variabel global namanya outer var, yang value-nya misalnya high, row, nah gini ya. Kemudian kita buatkan fungsi yang namanya inner function. Yang di dalam inner function ini ada variabel lokal. Variabel lokalnya namanya inner var, yang value-nya adalah aku di sini misalnya, aku di sini. Nah, lalu kita cetak apa yang dicetak? Kita cetak variabel globalnya, yaitu outer var tadi. Nah, seperti itu. Lalu kita panggil fungsinya inner function. Nah, jadi di sini ada yang namanya cakupan dan ada yang namanya namespace. Cakupan di sini yang fungsi outer dia disebut sebagai cakupan global dan inner function sebagai cakupan lokalnya. Untuk masing-masing cakupan ini punya namespace. Namespace-nya adalah yang inner var dan outer var-nya. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, ada yang namanya modul. Di modul ini adalah kumpulan fungsi yang terkait erat dengan kelas-kelas yang didefinisikan bersama dalam satu file kode sumber yang dapat diimpor ke dalam program. Kemudian di luar definisi bawaannya, built-in-nya, bahwa di situ distribusi Python itu mencakup puluhan ribu nilai atau kelas lain yang diatur ke dalam yang namanya library. Dan untuk modul baru itu dapat dibuat dengan memasukkan definisi yang relevan ke dalam file yang bernama berakhiran .py, ini extension untuk Python. Definisi tersebut dapat diimport ke dalam file .py lainnya dalam direktori proyek yang sama. Oke, langsung saja saya contohkan. Misalnya saya contohkan dulu ya. Saya misalnya pakai import modul OS ya. Lalu panggil modulnya os.system cls clear. Oke, lalu saya coba print misalnya Alfian. Oke, kalau saya jalankan nanti terminal saya itu akan langsung menampilkan ini outputnya. Jadi modul OS ini atau import OS ini dia berfungsi untuk membersihkan terminal kita sebelum menampilkan outputnya. Nah, kita coba bandingkan ya. Kalau saya hapus ini, lalu saya jalankan lagi. Saya clear dulu. Saya jalankan. Maka outputnya akan menampilkan ini. Ada banyak direktori yang ditampilkan sebelum menampilkan outputnya, yaitu Alfian. Jadi seperti itu, ada banyak sekali modul pada Python ya. Tadi dikatakan bahwa bisa puluhan ribu ya nilai di dalamnya. Nah, di sini ada beberapa modul seperti array, collection, copy, hit, math. Nah, ini modul math ini sering kita pakai ketika kita ingin membuat program yang berkaitan dengan matematika. Nah, ini OS tadi yang kita contohkan ya. Dan masih banyak lagi modul-modul. Jadi saya kira itu saja terkait materi tentang Introducing Python Programming Lecture 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.